Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Meletusnya Gunung Semeru pada 4 Desember 2021 kemarin yang menyebabkan terjadinya awan panas guguran menjadi bencana yang memberikan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia di penghujung tahun. Namun, tahukah Anda bahwa ada perbedaan pengertian antara erupsi dan awan panas guguran? Simak penjelasan berikut dari pakar kebencanaan Universitas Brawijaya, Profesor Adi Susilo. Erupsi itu adalah lontaran material yang misalkan pagi hari sekitar jam 5 itu biasanya saya kalau jalan-jalan di depan rumah saya menghadap ke Semeru itu terjadi sebuah asap yang mengalir ke atas. Itu adalah sebuah erupsi yang membawa awan juga ke atas. Awan itu adalah sebetulnya juga membawa material-material yang tertumpuk di di sekeliling. Tapi kalau awan panas guguran adalah begini, jadi ada gempa namanya gempa tipe A atau tremor ya. Tremor itu yang sudah mendekati permukaan, itu bisa dideteksi mendekati permukaan, itu sudah membawa material-material yang lebih banyak lagi karena sudah menggetarkan dinding-dinding saluran magma itu sehingga terekam oleh seismograf yang ada di pantauan itu sehingga sudah akan terus-terusan akan terjadi tremor. Nah, ketika sudah terjadi tremor itu harus hati-hati karena itu akan mengeluarkan material yang cukup banyak dan panas. Nah, material itulah yang nanti karena banyak dan panas itu keluar bukan dilontarkan lagi, tetapi keluarnya itu adalah kayak dimuntahkan begitu. Kalau dilontarkan kan ke atas ya. Kalau dimuntah itu adalah dalam bentuk yang cukup banyak dan panasnya itu bisa sampai 600-700 derajat Celcius itu. Sehingga panas itu sehingga panasnya akan panas dan material itu bukan sekedar panas, bukan sekedar awannya, tapi materialnya juga ikut turun. Material yang panas hasil magma tersebut membawa panasnya itu sehingga guguran itu artinya ya turun itu tadi, guguran tadi itu. Yang juga karena sudah tidak ada kestabilan di atas. Begitu kita diberikan material panas, itulah bisa langsung meluncur ke bawah material-material tersebut. Itulah yang namanya nanti awan panas gugur. Membawa material sehingga terjadi awan panas juga guguran juga. Karena membawa material hasilnya terekam dari tremor vulkaniknya yang membawa material dari magma, dari saluran ke pundannya itu ke permukaan sehingga membawa panas ya. Materialnya itu membawa panas itu yang sekitar 700-600 derajat. Kalau hanya erupsi saja itu hanya dilontarkan saja sudah. Itu. Jadi tidak sampai membawa material yang besar. Tapi ingat tiap hari itu sebetulnya erupsinya itu bisa sampai 50 kali karena tipe Semeru adalah namanya itu letusannya tipe Strombolian ya. Strombolian itu salah satu tipe letusan yang terus mengeluarkan. Tapi dengan adanya ini mungkin akan
beralih tipenya menjadi tipe campuran beberapa. Akibat lahar panas yang memutus jembatan Geladak Perak, warga Malang yang akan menuju ke Lumajang terpaksa harus memutar jauh lewat Probolinggo. Namun sebenarnya ada jalur alternatif yang bisa digunakan tanpa harus memutar jauh. Jika dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke arah Tumpang menuju Bromo sampai pintu masuk Jemplang. Untuk ke wisata Teletubbies, Padang Pasir, Puncak Bromo, Anda akan mengarah turun ke arah kiri di pertigaan Jemplang. Namun jika sahabat UBTV mengarah ke Lumajang, Anda harus mengambil belok kanan. Arahkan kendaraan Anda ke Desa Ranupani. Jalur ini menjadi jalur satu-satunya menuju Lumajang dari Ranupani. Kondisi sepanjang jalan sudah memakai aspal dan beton, namun sahabat UBTV harus sangat berhati-hati karena jalur menuju Lumajang dari Ranupani ini terbilang kecil, sehingga jika berpapasan dengan kendaraan lain harus berhati-hati. Untuk menggeliatkan wisata di Kota Batu, Dinas Pariwisata bersama PHRI dan Indonesia Chef Association menggelar Street Food Festival. Festival kuliner ini menghadirkan berbagai makanan dan jajanan kekinian dari berbagai hotel dan resto yang ada di Kota Batu. Puji Lestari, salah satu pengunjung festival, mengaku senang dengan acara ini karena dapat mempromosikan berbagai kuliner menarik dari Kota Batu dan diharapkan mampu menarik wisatawan kembali berkunjung ke Kota Batu. Gimana rasanya berkunjung di Batu Street Food yang keempat ini? Senang sekali yang jelas. Senang. Bisa melihat banyak aneka rasa makanan-makanan yang disajikan. Jadi kita bisa memilih-milih, menikmati. Ini datang hari pertama, hari kedua, Pak, dari kemarin sudah datang? Baru kali ini baru masuk. Nah, harapannya Ibu dengan acara ini apa, Bu? Harapannya ya harus lebih maju, soalnya di kota ini kan sudah banyak wisatawan, bisa mencicipi menikmati kuliner Batu. Ya, makasih ya Bu ya. Matur nuwun. Penyanyi solo Keljo menekuni musik sejak usia SD dengan mengikuti berbagai lomba hingga Indonesian Idol. Dari berbagai jenjang tersebut, dirinya mengaku mantap untuk terjun ke belantika musik Indonesia sebagai penyanyi profesional. Saat ini Keljo sedang melakukan promo tour ke berbagai radio di beberapa kota untuk mempromosikan single albumnya Terlambat Menyesal. Keljo berharap single albumnya dapat mengisi ruang musik di Indonesia dengan warna baru. Motivasi menekuni profesi musik karena setelah dari idol ini sayang banget kalau misalnya tidak dilebih kembangkan lagi untuk menjadi seorang musisi, apalagi masuk untuk terjun di industri musik Indonesia, karena momennya sekarang pun lagi tepat, belum terlalu terlambat gitu ya. Jadi harus banget dikejar karena memang pada dasarnya diri sendiri suka banget sama musik dan cinta banget sama musik gitu sih. Mungkin perjuangannya lebih ke pengalaman sih. Jadi dari awal lomba, terus ikut musikal, ikut beberapa kompetisi, terus aku juga sering cover di YouTube waktu itu. Jadi memang beberapa pengalaman itu mempersiapkan aku untuk masuk ke industri musik Indonesia. Sutradara muda Kota Malang, Ruli Suprayugo, menuturkan film Celah Cahaya yang disutradarainya bertujuan menularkan semangat inklusif dalam keseharian dengan tidak membedakan anak yang normal dan memiliki disabilitas. Ruli mengaku pada film ketiganya ini, Celah Cahaya, diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi masyarakat dalam bergaul dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan film ini menurutnya membutuhkan kerja keras tersendiri karena melibatkan pemain anak dan pemain penyandang disabilitas. Tujuan dibuatnya film Celah Cahaya ini sebenarnya ingin memberikan semangat yang sama yang dimiliki oleh Didikes Public Speaking, yakni semangat inklusif.
Karena di Didikes Public Speaking ini tuh kita tidak membeda-bedakan antara teman-teman difabel ataupun juga teman-teman yang lainnya. Semuanya kita jadikan satu. Jadi kalau misalnya mau belajar di Didikes Public Speaking itu semuanya kita jadikan di satu kelas kayak gitu. Jadi kita tidak membeda-bedakan mana yang difabel, non-difabel, yang punya kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, semuanya kita jadikan satu dan kita ingin semangat itu yang akan kita tularkan untuk teman-teman dan juga para penonton dari film ini sendiri. Itu sih yang jadi pesan utamanya di film Celah Cahaya ini. Pengalaman pembuatan film Celah Cahaya ini seru karena yang pertama ini walaupun ini bukan film pertamaku, ini adalah film ketigaku, tetapi ini baru pertama kali yang full ngedirect anak-anak semuanya. Hampir seluruh pemainnya itu adalah anak-anak gitu. Jadi agak-agak perlu effort lebih gitu untuk mendirect kepada anak-anak, apalagi kan beberapa anak-anak ini usianya masih ya anak-anak banget, masih belum mengalami situasi yang kita gambarkan di film ini gitu. Jadi perlu ekstra effort untuk bisa membuat mereka itu jadi moodnya bagus, ekspresinya bagus sesuai dengan apa yang dimau sama sama produser ataupun juga sama skrip kayak gitu. Dan pastinya juga kalau misalnya kerja sama anak-anak, nunggu moodnya mereka itu yang jadi tantangan buat saya ngerjain film ini bersama dengan tim dari Didikes Public Speaking. Menjadi sukses dan kreatif adalah hak semua orang tanpa melihat keterbatasan yang dimiliki. Eksekutif produser film Celah Cahaya, Ika Dian Anggraini mengaku kesuksesan memang butuh diperjuangkan. Namun dengan sikap inklusif, maka kesuksesan dan kreativitas juga dapat diraih oleh mereka yang menyandang disabilitas. Hal tersebut itulah yang disampaikan oleh Ika melalui film Celah Cahaya yang baru dirilis oleh timnya. Beberapa waktu lalu Ika berharap dengan film ini penyandang disabilitas menjadi lebih optimis untuk bisa meraih kesuksesan dan menjadi pribadi yang kreatif. Dalam proses film Celah Cahaya ini, kami sangat membutuhkan suatu perjuangan yang luar biasa. Jadi dalam proses PPKM, kemudian aturan-aturan pemerintah yang serba ketat, kemudian ini sebenarnya mulai diproduksi mulai bulan Juni tahun 2021. Sehingga pada bulan ini akhirnya kami bisa merilis film ini dan mudah-mudahan sih film ini akan bisa diterima oleh masyarakat, terutama untuk anak-anak Kota Malang maupun juga seluruh Indonesia. Film Celah Cahaya ini kami buat berdasarkan juga keinginan kami untuk bisa menanamkan rasa simpati anak-anak di Didikes Public Speaking terutama kepada teman-teman disabilitas. Kami ingin menanamkan kepada mereka bahwa tidak ada perbedaan di antara mereka, semuanya mempunyai hak yang sama untuk bisa meraih kesuksesan, untuk bisa mengasah bakat dan minat mereka untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Banyak olahraga kebugaran yang saat ini digemari oleh masyarakat terutama ibu-ibu. Salah satunya adalah belly dance, olahraga senam yang disertai tarian dengan iringan musik Timur Tengah. Menurut Fitri Andayani, instruktur belly dance dari Visa Manajemen Singosari, belly dance dapat membuat tubuh bugar dan tidak cepat pikun. Sedangkan untuk tahapannya, menurutnya hampir sama dengan olahraga lainnya, yaitu pemanasan lalu pada gerakan pokok yang disertai koreografi. Belly dance saat ini banyak disukai oleh ibu-ibu karena sehat dan menyenangkan. Jadi manfaat belly dance itu banyak sekali. Selain kita membuat tubuh kita sehat, tubuh kita lentur, juga untuk membentuk tubuh kita lebih proporsional, dan juga untuk keseimbangan dan juga supaya tidak mudah pikun. Masih banyak lagi manfaatnya. Step-stepnya untuk belajar belly dance, sebelumnya kita warming up dulu, pemanasan, setelah itu ke teknik, basic teknik yang meliputi berbagai gerakan basic, yaitu dari tangan, shoulder, lengan, ada juga dari simi, kita gerakan perut, pinggul, pinggang, dan juga gerakan dada, chest, ya. Dan masih banyak gerakan yang lain, ada undulation, ada
berbagai macam gerakan basic belly. Setelah itu baru ke koreo yang diliputi dengan tarian dari belly dance itu sendiri. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.